Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafi Fadul Hafidoh dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya dari kelas A1 E4 dan saya memilih materi presentasi untuk hasil ujian akhir semester Gansal kali ini. Saya memilih materi yaitu jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Oke, mungkin langsung saja saya mulai ya. Kita membahas mengenai apa itu jurnal penyesuaian. Oke, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang disusun di saat terjadinya perubahan saldo dari sebuah akun. Jadi, pencatatan perubahan saldo di dalam akun tersebut nantinya akan mencerminkan saldo real. Jumlah ini adalah saldo sesungguhnya yang ada di akhir periode. Untuk selanjutnya, mengapa diperlukan jurnal penyesuaian? Kenapa sih kok perlu adanya jurnal penyesuaian? Pada ingin tahu kan pasti? Kenapa sih gitu? Terus, mari kita bahas. Jadi, mengapa perlu jurnal penyesuaian? Yang pertama, penggunaan dasar waktu atau akrual basis. Akrual basis yaitu suatu metode atau cara yang berpedoman pada entry yang terdapat pada pembukuan akrual basis. Jadi, metode ini banyak digunakan perusahaan karena selain menguntungkan dalam mencatat segala jenis pembayaran, juga sangat tepat untuk menilai kondisi finansial perusahaan. Tujuan dari penggunaan akrual basis sendiri yaitu untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan periode waktu terjadinya sebagai lawan dari waktu. Sebagai lawan dari waktu arus kas aktual yang terkait dengannya. Pada basis ini eh, harus menggunakan penyisian rektur penjualan, piutang, piutang tak tertagih, dan keusangan. Contoh dari akuntansi berbasis akrual itu tuh bisa mencatat pendapatan segera setelah faktur terkait diterbitkan kepada pelanggan. Terus, mengapa perlu jurnal penyesuaian? Yang kedua yaitu ada pemisahan akun-akun yang bersifat campuran pada akhir periode. Jadi, di sini ada akun nominal dan akun real. Yang pertama yaitu akun real. Akun real yaitu suatu kelompok akun yang ditulis dan juga dilaporkan dalam neraca keuangan di dalam setiap laporan keuangan. Untuk selanjutnya itu ada akun nominal. Akun nominal atau yang sering disebut dengan nominal akun adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi perusahaan. Jadi, dalam proses pencatatannya sendiri itu, akun yang dikategorikan sebagai akun tertutup ini ditulis dengan tanpa jumlah saldo. Akun nominal ini terdiri dari dua jenis, yaitu dua jenis akun ya, yaitu pendapatan dan beban.
Selanjutnya, mengapa perlu jurnal penyesuaian? Di sini yang ketiga itu ada beberapa transaksi belum dicatat pada akhir periode. Oke, next selanjutnya yaitu di sini ada objek jurnal penyesuaian. Objek jurnal penyesuaian sendiri itu ada 7 ya di sini. Di sini sudah ada tabel PT Kalimantan. Jadi di sini udah ada kertas kerja dari PT Kalimantan. Dan selanjutnya yaitu ada soal. Jadi di sini diminta untuk buatlah jurnal penyesuaian. Oke, di sini jurnal penyesuaian pada tanggal 30 Desember yang pertama di soal yaitu dicadangkan kerugian piutang sebesar 8% dari saldo piutang usaha. Jurnal penyesuaiannya sendiri yaitu ada biaya kerugian piutang di debit sebesar 1.200.000 di dan di kreditnya ada cadangan kerugian piutang sebesar 1.200.000. Itu didapat dari 8% dikali 40 juta, setelah itu dikurangi 2 juta, hasilnya 1.200.000. Selanjutnya yaitu bunga deposito 3% diterima setiap 1 Februari, 1 Juni, dan 1 Oktober. Jurnal penyesuaiannya yaitu pada tanggal 31 Desember, piutang bunga didebit sebesar 750.000, pendapatan bunga dikredit sebesar 750.000. Didapat dari 3/12 dikali 3% dikali 100 juta. Jadi, di sini itu 3/12 itu dihitung di soal ini dari Oktober. Oktober, November, Desember. Jadi, di sini dicatat 3/12. Untuk selanjutnya, jadi bisa kita lihat di sini di debit totalnya itu ada 40.650.000 dan di kredit itu ada sama ya 40.650.000. Oke, next untuk soal selanjutnya itu tadi diminta nomor 2 ya, buatlah laporan laba rugi. Jadi, diminta untuk membuat laporan laba rugi. Oke, kita jawab untuk soal yang B, yaitu kita mencari laporan laba rugi ya. Oke, di sini untuk laporan laba rugi PT Kalimantan, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Di sini akun pendapatan, itu ada pendapatan usaha, pendapatan bunga, pendapatan sewa. Di sini kita jumlah total semua, itu jumlah pendapatannya yaitu 100 juta 10.750. Terus di bawahnya pendapatan itu ada akun biaya. Jadi jumlah biaya di sini yaitu ada 31.900.000 rupiah. Jadi bisa kita ketahui laba bersihnya itu ada 78.850.000 rupiah. Hal yang ketiga yaitu
Buatlah laporan perubahan laba ditahan. Oke, di sini udah tersaji ya tabel PT Kalimantan laporan perubahan laba ditahan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Laba ditahan 1 Januari 2020 ini laba tahun 2020, laba tahun 2020 tadi ya, laba waktu kita menghitung laba rugi tadi, di sini 78.850. Kita tulis di sini 78.850.000 dikurangi dengan dividen. Dividennya itu pada tabel itu ada 5 juta. Jadi laba ditahan pada 31 Desember 2020 di sini kita tulis dikurangi ya 73.850.000 rupiah. Jadi kita disuruh buatlah neraca. Jadi kita buat neraca PT Kalimantan untuk periode PT Kalimantan neraca untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Di sini yang pertama itu ada aktiva lancar. Di aktiva lancar itu ada. Jadi kas di sini tadi di tabel itu ada nominalnya 25 juta, piutang usaha 40 juta, dan cadangan kerugian piutangnya itu ada 3.200.000. Jadi piutang usaha bersihnya di sini yaitu 36.800.000 rupiah. Selanjutnya itu ada piutang bunga di sini sebesar 750.000, perlengkapan di sini sebesar 1 juta, asuransi dibayar di muka di sini sebesar 900.000. Jadi total aktiva lancarnya itu sebesar 64.450.000 rupiah. Jadi selanjutnya ini ada investasi. Investasi di sini ditulis deposito ya. Deposito itu ada 100 juta rupiah. Untuk aktiva tetapnya sendiri itu ada gedung sama akumulasi penyewaan gedung. Jadi gedung di sini 200 juta dan akumulasi penyusutan gedung di sini ada 60 juta rupiah. Jadi total aktiva tetap itu ada 140 juta rupiah. Jadi total aktivanya itu sebesar 34 juta 450 juta rupiah. Selanjutnya, di sini ada kewajiban. Kewajiban di sini itu ada hutang usaha sebesar 15 juta rupiah, hutang bank sebesar 100 juta rupiah, hutang bunga sebesar 2 juta, persediaan sewa diterima di muka itu ada pendapatan sewa diterima di muka itu ada 4 juta. Jadi total kewajibannya semua ini dijumlah sebesar 121 juta rupiah. Di sini selanjutnya itu kita mencari ekuitas. Pada ekuitas sendiri ini ada modal saham sebesar 109.600.000 rupiah, 100 juta 100.000 rupiah. Terus di sini ada laba ditahan sebesar 73.850.000 rupiah. Jadi total ekuitas sebesar 183.450.000 rupiah. Total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 34.450. Oke, baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.